Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat semua ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, saat ini kita boleh kembali bertemu dalam Persekutuan Philadelphia yang rutin setiap hari Rabu ketiga. Ya, Persekutuan Philadelphia pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Bambang Laksoyono sebagai pemberita firman. Ada Bapak Pendeta Stefanus Lim yang akan mengiringi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya, Dina, yang akan memandu pujian. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah tidak tawar hati menjadi tua. Ya, saya sapa juga bagi opa oma yang saat ini mengikuti Persekutuan Philadelphia dari rumah masing-masing. Yang penting kita semua sehat, kita semua bahagia, kita semua sukacita. Karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan naikkan suatu pujian. Kiri kananku ada Tuhan. Kita bergembira, bertepuk tangan, bersukacita bersama ya opa oma ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Mu. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadamu. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita ulang dari awal. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Mu. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Mu. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadamu. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali opa oma. Ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Di dalam hidupku ada Tuhan. Karena apa? Yesus selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat rahmat-Mu, buat kasih-Mu yang begitu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini, Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi opa oma pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus akan memberikan kekuatan kepada kami. Saat ini Engkau izinkan kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali berkumpul, bersekutu dalam Persekutuan Philadelphia. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kekuatan daripada-Mu
saat ini kami boleh berada di rumah-Mu ini untuk kami boleh bersekutu bersama. Kami juga saat ini berdoa bagi opa oma yang mengikuti persekutuan Philadelphia dari rumah masing-masing. Kalaupun ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan yang akan pulihkan. Namun yang terpenting saat ini Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat dalam kehidupan kami saat ini yang mengikuti persekutuan Philadelphia. Kami berdoa buat para pelayan-Mu yang akan melayani Engkau pada saat ini. Bapak Bambang yang akan melayani dalam pemberitaan firman, Bapak Pendeta Stefanus yang akan melayani dalam musik, dan juga kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Opa oma yang terkasih, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita boleh berada di tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Dia adalah nama yang indah, nama yang agung, perlindungan yang tinggi dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujikan, oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Kita akan kembali bertepuk tangan, bersukacita bersama ya Opa Oma. Bangunan yang teguh, oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, seperti tiang untuk bersandar, orang benarkan lari kepadanya, orang benarkan lari kepadanya. Namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberikan lepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Oh nama Tuhan, oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh, oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, seperti tiang untuk bersandar, orang benarkan lari kepadanya, orang benarkan lari kepadanya. Namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberikan lepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberikan lepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur memiliki Yesus, Tuhan kita, yang menghapus air mata kita, menyembuhkan luka hati kita, memberikan kelepasan, dan selalu setia dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang dengan tema tidak tawar hati menjadi tua, mari kita akan siapkan hati kita akan pujikan siapa bilang lansia tidak berguna. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua masih diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Siapa bilang lansia tidak berguna? Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu, amin. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua masih diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Bambang. Cek tes. Mari Oma Opa kita
berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami para oma opa warga usia lanjut boleh berkumpul bersekutu di dalam persekutuan Philadelphia. Bersama dengan oma opa yang berada di rumah, yang bersekutu secara online, kami bersuka cita dan bergembira karena kami akan kembali bersama-sama belajar akan firman-Mu, sabda kebenaran-Mu, yang boleh terus menjadi penyemangat kehidupan kami, menjadi cahaya suluh dalam kehidupan kami, sehingga walaupun kami menjadi lansia, menjadi tua, kami mau belajar untuk tidak menjadi tawar hati, untuk tidak berkecil hati dan berputus asa, melainkan justru kami mampu memberi diri kami untuk mewarnai dunia ini. Urapi juga anak-Mu pada saat ini yang menjadi pemberita firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, bimbing anak-Mu ya Tuhan, supaya dapat menyampaikan berita firman Tuhan dengan baik, benar, dan lancar. Bersabdalah kepada kami saat ini siap dan menyambut firman-Mu dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di dalam persekutuan Philadelphia pada siang hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Bagaimana bunyinya? 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan suatu tema tidak tawar hati menjadi tua. Nah, di awal renungan ini saya ingin mengajak oma opa untuk bermain sejenak games ya, untuk melihat suatu gambar, mengamatinya, dan nanti saya akan memberikan suatu pertanyaan dan oma opa akan menjawabnya ya. Oke, kita berikan contoh permainannya. Silakan oma opa perhatikan gambar ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya? Ini percobaan. Nah, berapa orang anggota kepolisian yang menenteng senjata? Nah, ini. Berapa? 2. Oke, betul? Oma apa? 1. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Ya. Berapa? Ada yang 3, 4? Oke, 4. Oke, kita lihat. Yang terlihat ya, bukan yang disembunyikan ya. Ya, yang kelihatan ada 2 yang menenteng ya. Ada 2 orang anggota kepolisian. Ya, ini yang kelihatan, yang nggak kelihatan mungkin di sini ya gitu ya. Tetapi yang kelihatan 2 ya. Paham ya permainannya ya? Diperhatikan gambarnya baik-baik, nanti saya akan lontarkan pertanyaannya, nanti oma opa menjawab ya. Ya, gambar selanjutnya. Yuk ya. Kelihatan ya? Ya, oke ya. Siap? Wah, yang diperhatikan Bapak Pendeta Stefanus Lim. Wah, apa itu ya? Oke ya. Nah, pertanyaannya, apa tema khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta Stefanus Lim yang tampil pada layar TV LED? Oh, apa itu? Toxic apa? Apa lengkapnya? Toxic community. Iya, kurang lengkap. Ada yang masih ingat? Baru minggu kemarin
Aku toxic community. Jadi toxic ya akunya yang ya ada yang di depannya apa ya. Oke, sedikit lagi. Oke, ya. Ada oma-opa di sini? Wah, ada yang buka catatan nih. Ya. Oke, ya kita lihat ya, bener enggak? Ya, menjadi terang di tengah toxic community ya. Yang diperhatikan Bu Wati di depan lagi ngapain gitu ya. Pak Pri tangannya beda ya, membedakan yang lain. Oke, enggak apa-apa. Kita cek lagi bagaimana oma opa mungkin yang juga ada di rumah bisa mengikuti permainan ini. Wah, ini dia ya. Ini dia. Silakan diperhatikan. Sudah ya, cukup ya. Jangan kelamaan. Apa warna gelang yang dipakai Ibu Dina? Iya. Putih. Betul? Oma apa? Oke, gelangnya warna putih gitu ya. Oke ya. Nah, ternyata benar, penglihatannya masih bagus. Oke, masih ada beberapa gambar lagi kita mungkin agak lebih cepat dan oma opa akan saya batasi waktunya untuk melihat. Nah, ini spesial ini. Wah, ini dia ya. Ya. Sudah? Cukup? Iya, oke. Ada berapa jumlah tong sampah yang terdapat pada gambar tadi? Ya, yang diperhatikan Pak Stef terus ya, nggak ada pertanyaannya. Ini Pak Stefanus. Oke, ada berapa jumlah tong sampahnya? Hah? Dua. Oke, kita lihat. Iya, dua ya. Yang di tengah itu tong sampah masalah itu. Kalau ada yang curhat masalah jadi tong sampahnya itu, Pak Pendeta Stefanus Lim ya. Dicurhati terus ya. Kalau yang sebelah sini tong sampah makanan ya. Ini sisa, oh dimakan Pak. Oh ya, saya makan gitu ya. Oke, sebentar saya lihat apakah masih ada lagi. Oh, masih ada lagi nih, satu lagi sepertinya. Nah, ini dia. Nah, dilihat silakan. Siapa ini? Orang Hongkong ini, Cina daratan, dideportasi. Ya, siap? Silahkan, kalau ini saya kasih waktu agak lama. Wah, biar dipandang ini. Ini siapa ya koko-kokonya? Wah, visanya turis apa ya? Wah, sudah ya? Kita lihat pertanyaannya, cepet-cepetan. Dalam acara apa dan tahun berapa peristiwa dalam gambar itu terjadi? Wah, lali wes, diinget-inget. Kapan yo? Oke, Bu Dina menjawab Natal ya, malam Natal 2019 ya. Sekitar hampir 4 tahun yang lalu ya Pak Tep ya. Ya, ada teatrikal di mana Penatua Jaka ya menjadi koko-koko kalau nggak salah itu ya. Nah, oke, menarik. Adakah kendala yang oma opa alami dari permainan tadi? Tidak ada. Oke, ada yang sudah mengalami? Yang belakang? Oma opa yang belakang ada kendala kah? Mungkin penglihatannya ya sudah mulai agak berkurang gitu ya. Gambarnya apa yo itu yo ya. Dipandangi terus. Oh, matanya ada yang plus ya, sudah ya. Ada yang min juga ya. Sudah plus dan min. Susah melihatnya dari jauh ya. Tapi kalau lihat merah-merah sliver, 100.000 wah gitu ya, langsung tahu ya. Biru-biru sih, wah itu 50.000 langsung tahu. Tapi kalau gambar agak susah. Nah, ada yang juga terkendala dengan ingatannya ya, seperti tadi ada gambar, aku kayak pernah tahu ini, tapi tahun berapa ya? Kok lupa gitu ya. Jadi sudah mulai berkurang. Ada juga yang terkendala dengan pendengarannya ya. Sudah mulai berkurang juga tadi pertanyaannya seperti apa begitu ya. Apakah suara saya jelas ini? Dengan mic ini apakah membengung ya? Nah, ada hal-hal yang berkurang di dalam diri kita. Karena itulah manusia ya. Kita mengalami yang namanya kemerosotan hidup. Secara fisik, kita yang tadinya dari bayi dan terus berkembang menjadi anak remaja dewasa, menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang gesit, yang cekatan, punya daya ingat yang luar biasa, belajar sesuatu sangat cepat sekali. Tetapi pada akhirnya ketika kita menjadi tua,
menjadi seorang lansia, kita mengalami kemerosotan, penglihatan mulai berkurang. Lihatnya ada yang harus dijauhkan, ada yang harus didekatkan, ya. Pendengarannya juga sudah mulai berkurang. Kalau mendengar harus disebutkan beberapa kali. Hah? Hah? Nah, gitu ya. Karena pendengarannya berkurang. Hah? Wah, gitu ya. Wah, akhirnya kita agak sulit mendengar. Juga mungkin pemikiran kita, daya ingat kita juga semakin berkurang. Mengingat hal-hal yang pernah kita pelajari, hal-hal yang lampau, kita juga lupa. Inilah kemerosotan kehidupan kita manusia, dan seringkali orang tidak siap untuk menjadi tua. Banyak orang ketika mau beranjak menjadi warga usia lanjut, mereka mencoba menolak bahwa aku tidak menjadi tua. Aku bukan lansia. Karena kalau dipanggil oma, opa, nenek, kakek rasanya kok aneh. Aku masih ingin seperti anak-anak muda. Orang-orang yang masih gesit dan lincah dengan segala hal yang pernah aku miliki. Dan itu pun juga terjadi pada diri saya. Saya saat ini usianya tahun ini 41 tahun. Dan jika Tuhan izinkan bulan Mei esok, saya akan menjadi seorang ayah, ya, seorang papa. Ya. Jadi saya senang ya menjadi seorang ayah. Tetapi ketika berada dengan anak-anak sekolah minggu sudah mulai dipanggil om, gitu ya. Om, tuh masih panggilnya om ya. Senangnya masih dipanggil koko atau oh kalau Pak Pendeta Stefanus Lem gitu ya. Memanggil saya oh gitu ya, ada yang koko ya. Tapi di tahun yang sama ini ketika status saya akan berubah menjadi seorang ayah, jika Tuhan izinkan, saya akan punya status baru, seorang kakek. Wah, luar biasa ya, 41 tahun. Karena keponakan saya, istrinya mau melahirkan. Bayangkan ya. Jadi nanti kalau anaknya lahir itu nanti, oma, opa gitu ya. Kakek, saya yang dipanggil kakek ya gitu ya. Saya jadi kakek-kakek, umur 41 tahun ya gitu ya. Luar biasa. Dan saya merasa, kok aneh ya. 41 tahun dari ayah jadi om, jadi kakek gitu ya. Saya sempat menolak juga seperti itu. Tetapi itulah kenyataannya. Dan ketika menjadi tua, kadangkala ada oma opa yang hatinya menjadi tawar, menjadi berkecil hati, menjadi putus asa. Nah, kenapa? Karena seringkali dunia memiliki stigma-stigma melabeli warga usia lanjut itu dengan hal-hal yang negatif, konotasi yang negatif. Apa yang kita bayangkan dari seorang lansia? Tentu saja kalau pegawai negeri sipil, wah jadi pensiun, ya. Mereka jadi pensiunan. Wow, pensiunan berarti jadi pengangguran kembali gitu ya. Tadinya kerja, pensiun jadi pengangguran kembali ya. Apalagi menjadi lansia. Lansia itu menjadi orang yang merepotkan. Ya, biasanya anak muda mikirnya demikian. Lansia hanya merepotkan ya. Apa-apa lambat ya, harus dituntun. Makan lambat ya. Saya pernah perkunjungan ke seorang lansia, usianya sudah 89 tahun ya. Itu perkunjungan 1 jam ya. Tetapi nunggu makan di mood makannya tuh gitu ya. Ceritanya mungkin cuma sebentar ya, tapi nunggunya yang lama ya. Saya kalau emosi bisa ngomong, "Sini Mak, saya makan saja." Maknya cerita gitu ya. Saya balik gitu ya. Maknya cerita, "Ini saya makan." gitu ya. Nah, tapi saya nunggu nih sambil cerita itu ya zaman dulu ya. Manggilnya nip gitu ya, nip sambil makan di mood lama nunggu gitu ya. Ya merepotkan ya. Jadi lansia kita sering anggap negatif. Nah, oleh karena itu apakah memang demikian ketika menjadi lansia dan kemudian kita menjadi tawar hati, menjadi putus asa, menjadi kita berkecil hati untuk menjadi seorang lansia, menjadi oma opa, menjadi kakek nenek. Mari kita belajar dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Memang dikatakan tadi bahwa lahiriah ya,
menunjuk kepada tubuh jasmani kita dan mengalami kemerosotan dan menuju kematian. Dan itulah yang terjadi pada manusia akibat dosa. Memang dunia medis, ya teknologi bisa menunda penuaan, tetapi tidak bisa menghindarkan kematian. Ya, secanggih apapun sampai detik ini bisa menunda penuaan. Ya, kulitnya yang keriput ya jadi wah ya mulus lagi. Cukup operasi di Thailand atau Korea wajahnya berubah, wah gitu ya. Jadi kiis-kiis lagi, wah banyak yang naksir dan gitu ya. Nah, fisik juga sama ya. Banyak teknologi-teknologi medis sekarang ini bisa membuat kita bisa semakin bugar lagi ya. Tetapi satu hal itu tetap tidak bisa dihentikan. Tetap ketika sudah diobati, tetap dia akan menjadi tua dan suatu saat akan mengalami kematian. Inilah hakikat kita, manusia akan mengalami kematian akibat dosa. Namun yang menarik, batiniah kita yang menunjuk kepada roh manusia yang mengalami pembaharuan terus-menerus melalui pemberian hidup dan kuasa Kristus, maka pengaruhnya itu akan memungkinkan kita, ya, pikiran kita, perasaan dan kehendak kita ini disesuaikan dan menjadi serupa dengan Dia dan tujuan kekalnya. Jadi walaupun secara fisik kita ini merosot, tetapi ada sesuatu yang lain dalam diri kita yang akan bisa semakin meningkat, ya, bertumbuh, berkembang ketika roh kita sungguh-sungguh terus bersama dengan Kristus, mengalami hidup menempel pada pokok anggur yang benar, hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu akan membuat kita menjadi tidak tawar hati, tidak berkecil hati, tidak berputus asa. Nah, oleh karena itu ketika kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini, bahwa memang kita tidak bisa menghindari itu, tua dan mati. Tetapi tetap ada sesuatu yang positif dalam diri kita ketika kita punya semangat hidup. Karena roh kita terus dikobarkan oleh nyala apinya. Roh Kudus memperbarui kita terus-menerus untuk terus bersemangat. Artinya ketika kita menjadi tua, kita oma opa, warga usia lanjut, masih bisa tetap berkarya dan produktif. Dan ketika kita mau dan siap saat ini untuk mau berkarya dan produktif, maka ada seorang yang bernama Anthony Dio Martin. Dia adalah seorang trainer dan merupakan pakar psikologi juga, khususnya untuk pengelolaan emosi. Dia mengajarkan kepada warga usia lanjut untuk menerapkan prinsip tua, ya. Kalau tadi tuanya itu dihindari, ya, aku masih muda dan sebagainya. Justru Anthony Dio Martin ini mengajarkan prinsip tua. Apa sih prinsip tua ini? Kita lihat. T itu tetap berusaha berkontribusi. Jadi oma opa diundang untuk tetap berkontribusi di dalam kehidupan dunia ini. Seperti seorang yang bernama Judith Boyd. Dia mengatakan dirinya adalah grandfluencer. Biasanya orang ngomongnya influencer gitu ya, anak-anak muda milenial. Tetapi dia mengatakan saya grandfluencer. Karena saya sudah tua ya, dan mencoba mempengaruhi dunia ini. Jadi aku mau tetap berkontribusi. Siapa Judith Boyd ini? Dia adalah seorang perawat pada awal mulanya. Perawat psikiatri, lalu dengan kegemarannya di dunia fashion, ketika dia kemudian pensiun dari pekerjaannya sebagai perawat, maka ia mengambil suatu inisiatif untuk berkontribusi di dunia fashion. Di usia 72 tahun, Judith Boyd ini ikut modeling. Wah, luar biasa ya, agen modeling. Sehingga kayak kita bisa lihat, walaupun rambutnya sudah putih dan keriput, ya, aura kecantikannya masih tetap terlihat ya dengan pakaiannya yang sangat modis dan stylish ya. Jadi saya harap nanti oma opa bisa juga ada yang mengikuti jejaknya ya. Jadi kalau Pak Pendeta Stefanus Lim pas khotbah, wah bisa juga jadi singer ya di depan wah, dengan gaya yang luar biasa ya.
menunjukkan stylishnya, masih bisa tetap berkontribusi ya. Mungkin kalau oma opa lihatnya saya kan mungkin bosen gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menarik seperti Judith Boyd ini akan memperindah ya di dalam ibadah kita. Jadi tua bukan halangan, tetapi tua masih bisa tetap berkontribusi. Dan itu dilakukan ya. Buktinya Judith Boyd 72 tahun. Dia masih jadi model dan berjalan di catwalk. Di panggung itu banyak wartawan banyak yang mengekspos. Ya, luar biasa. Ini T yang pertama. Lalu U maksudnya usahakan mandiri selama fisik mengizinkan. Ya. Nah, seringkali oma opa warga usia lanjut ini sering dilabeli merepotkan. Merepotkan itu ada dua hal. Satu, benar-benar oma opa itu manja, minta diperhatikan 1 kali 24 jam, 7 dalam seminggu ya, 7 hari dalam seminggu, dan itu yang terjadi. Minta terus diperhatikan, manjanya luar biasa ya. Ini merepotkan yang pertama. Merepotkan yang kedua, oma opa pengennya semua sendiri ya. Apa-apa pokoknya dikerjakan sendiri. Padahal fisik oma opa itu sudah tidak sanggup. Nah, ini kan merepotkan juga ya. Sudah dibilangi jangan, nggak sanggup. Bisa jatuh ya di kamar mandi ya. Akhirnya masuk rumah sakit, berobat ya. Kan merepotkan pada akhirnya. Nah, di sini kita belajar usahakan mandiri selama fisik mengizinkan. Nah, ini ada seorang yang bernama Mbah Tumirah. Umurnya sudah 109 tahun pada tahun 2015. Dia adalah seorang penjual kacang kering di stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, dia jualan kacang tiap hari. Kacangnya dari Temanggung dikirim, terus digongso ya pakai wajan pasir itu diisi. Dijual 5.000 per bungkus. Dia jualan di stasiun Tugu. Ya, gimana dengan anak dan cucunya? Ada. Cucunya ada dan sudah melarang untuk Mbah Tumirah ini untuk berjualan ya. Katanya aku enggak mau merepotkan anakku. Ya enggak apa-apa, yang penting hasil dari penjualan kacang ini bisa buat nambah-nambah aku makan. Seberapapun itu. Jadi kita harus memperhatikan sungguh-sungguh. Masih sanggup enggak? Kalau masih sanggup, oke, jalankan. Kalau sudah enggak sanggup dan butuh bantuan, ya katakan aku butuh bantuan. Ya, jadi jangan sok bisa akhirnya jatuh, wah tambah malah bikin repot keluarganya. Ya. Tetapi juga terus kemudian juga tidak manja. Kalau masih bisa sendiri, masak sendiri ya masih bisa. Berkebun sendiri masih bisa. Pergi ke gereja sendiri masih bisa. Ya lakukan itu. Ya, jangan terus jadi manja, aku enggak bisa gitu ya. Lah anaknya enggak seneng ya. Pasti begitu. Antusias dan tetap positif memberi perhatian. Nah, ini menarik. Yang membedakan oma opa warga usia lanjut dengan generasi muda adalah berkaitan dengan soal waktu ya. Sudah banyak waktunya karena sudah lansia, mungkin nggak bekerja lagi, sudah pensiun. Sementara anaknya sibuk bekerja, jadi punya kelebihan waktu yang luar biasa. Nah, biasanya ketika kita sudah punya kelebihan waktu, kita nganggur, kita nggak ngapa-ngapain, apa yang terjadi? Menuntut perhatian anak-anak ya. Begitu SMS harus cepat dibales ya gitu ya. Enggak bisa enggak. Kok balesnya lama padahal baru setengah jam. Kok balesnya lama padahal baru 1 jam terkirim. Menuntut secepat itu. Begitu dikirim harus segera dibalas ya. Minta saat itu harus segera dituruti ya. Akhirnya anak kita menjadi merasa kerepotan. Kok ini orang tuaku, oma opa kok nuntut terus ya. Nah, seharusnya ketika kita menjadi warga usia lanjut, menjadi oma opa dengan waktu yang berlimpah itu, kita harus tetap antusias dan positif memberi perhatian. Perhatian kita, nasihat kita itu yang seharusnya diberikan kepada anak dan cucu kita, ya. Bukannya kita menuntut perhatian, tetapi justru kita yang memberikan perhatian kepada mereka. Kita punya pengalaman tentang banyak hal, sehingga kita bisa memberikan pelajaran ya.
Nah, kalau saya pergi-pergi bareng Bapak Pendeta Stefanus Lim, saya juga diberikan masukan-masukan dan nasihat-nasihat untuk menjadi seorang ayah ya Pak Stef ya. Karena Pak Stef sudah lansia juga. Ya, 55 ya Pak Stef ya ke atas ya. Juga sudah lansia juga masuknya ya. Jadi saya diberikan masukan-masukan dan nasihat dan itu sangat membekali saya ya untuk menjadi seorang ayah. Oh iya ya. Saya belum pernah jadi seorang ayah. Gimana? Nah, ini belajar dari Bapak Pendeta Stefanus Lim. Ada masukan-masukan dan nasihat itu sangat penting untuk anak dan cucu kita. Itu yang seharusnya kita berikan sebagai warga usia lanjut. Nah, untuk itu mari sekarang kita terapkan prinsip tua tadi ya yang diajarkan ya. T, tetap berusaha berkontribusi. U, usahakan mandiri selama fisik mengizinkan. A, antusias dan tetap positif memberi perhatian. Sehingga dengan jalan demikian ketika kita menerapkan prinsip tua, aku tidak tawar hati menjadi tua, maka kita bisa tetap memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, ya, kegembiraan bersama dengan opa-opa yang lain, baik yang hadir pada saat ini maupun yang menonton secara online. Sehingga kehidupan keluarga kita terus semakin memancarkan sebagai keluarga Kristen yang sejati. Inilah yang kita pelajari di dalam persekutuan Philadelphia pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dina. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Bambang atas pelayanan firman pada saat ini. Tetap semangat Opa Oma, jangan tawar hati menjadi tua. Tadi tua itu apa ya? T, tetap berusaha berkontribusi. U, usahakan mandiri. A, puji Tuhan. Ya, semoga ini menjadi bekal kita semua. Nah, ya, kita akan menyanyi bersama untuk menanggapi firman pada saat ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Di
Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan merayakan ulang tahun Opa Oma, Bapak Ibu yang merayakan di bulan Maret ini. Siapa saja? Jeng 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 jeng. Iya. Ada Ibu Limping Syok, ada Bapak Dirpan, ada Ibu Marta Sumarti, ada Penatua Meisye Kuhu, ada Bapak Immanuel Trigunawan, Ibu Asmo Biaringsi, ada Penatua Prasiswati, ada Bapak Santoso Tarmono, ada Ibu Yayu Widiawati, Bapak Aristan Hokyang, Ibu Winarti Teguh. Ya, ini nama-nama yang ada. Sepertinya ada yang berulang tahun di bulan Maret ini tapi belum tercantum ya. Belum, ada yang di atas. Betul? Bapak Firman. Ya. Bapak Firman kalau tidak salah tanggal 30 ya. 30 ya? Iya. Nah, ada Bapak Firman juga yang berulang tahun di bulan Maret ini. Mari kita akan rayakan bersama, kita akan nyanyikan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Opa Oma yang merayakan di bulan Maret ini. Iya, mungkin ada lagi yang Bapak Dirpan, iya ada, Bapak Dirpan ada. Yang mungkin belum tercantum ada lagi? Ya, sudah tercantum. Ya, kita akan berdoa bersama. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Stefanus untuk berdoa. Ibu Bapak, yuk kita naikkan doa berkat buat sahabat-sahabat kita yang berulang tahun dalam bulan Maret ya. Mari Ibu Bapak, ada yang hadir hari ini? Saya undang Pak Firman berkenan turun sejenak Pak Firman. Ayo monggo Pak Firman, Bu Wati juga. Kemudian yang hadir lagi Pak Dirpan, baik ayo Pak Dirpan. Terus masih ada lagi? Oh, Ibu Retno juga ulang tahun. Wah, puji Tuhan. Ayo, monggo Bu Retno. Baik, masih ada lagi? Ya. Bapak Ibu, ini sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Ya, baik Pak Firman juga dalam persiapan masuk ke ruangan ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat sahabat-sahabat kita yang berulang tahun ya. Bapak Ibu, ada sahabat-sahabat kita hari ini berulang tahun. Saya urutkan saja dari sebelah saya ya. Ibu Retno ya, ulang tahun sehat panjang umur ya. Kemudian ada Penatua Prasiswati, selamat ulang tahun, sehat panjang umur. Ada Pak Firman, suaminya Bu Wati ya. Pak Firman di bagian multimedia, tepatnya di bagian sound system ya. Terima kasih buat pelayanannya, sehat panjang umur ya Pak Firman. Terus ada Pak Dirpan ya. Pak Dirpan juga berulang tahun, Tuhan berkati, sehat umur panjang ya. Kemudian ada teman-teman kita yang ikut online juga ternyata berulang tahun ya. Kita juga mau menyapa sahabat-sahabat kita ini ya, yang nama-namanya tercantum di sini. Yuk kita dukung dalam doa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat senang sahabat-sahabat kami boleh berulang tahun dalam minggu kemarin ini.
ataupun dalam waktu-waktu beberapa hari ke depan di bulan Maret ini. Kami bersyukur bersama dengan sahabat-sahabat kami yang datang dalam persekutuan Philadelphia, Ibu Retno, Penatua Praseswati, Pak Firman, Pak Dirpan, sahabat-sahabat kami ini kiranya mendapat berkat di dalam persekutuan Philadelphia, terus bertumbuh, bertambah usia, namun kami sepakat untuk tidak tawar hati. Begitu juga kami mendoakan kesehatannya, Tuhan berikan umur panjang dan kebahagiaan di hari tua. Kami juga dukung dalam doa untuk Ibu Limping Syok, Ibu Marta Sumarti, Penatua Maisya Kuhu, Bapak Immanuel Trigunawan, Ibu Asmo Biaringsih, Bapak Santoso Tarmono, Ibu Yayu Widiawati, Bapak Aris Tanhokliang, Ibu Winarti Teguh Gyokcu. Kami serahkan sahabat-sahabat kami ini diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan dan umur panjang dan kebahagiaan mengikut Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami saat ini secara khusus juga memohonkan bagi kami semua yang ikut acara, baik datang di dalam ruang kebaktian ini maupun mengikuti persekutuan secara online. Mari Tuhan Kau teguhkan semangat hidup kami. Mari Tuhan berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Hamba-Mu mendoakan secara khusus kami semua yang datang dalam kebersamaan persekutuan Philadelphia ini. Kami mendapat kekuatan firman-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pelayanan firman hamba-Mu Bapak Bambang Lakso Yuwono. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang dipandu oleh Mbak Dina. Semuanya sungguh menguatkan dan menyemangati kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang kami alami dalam hari ulang tahun sahabat-sahabat kami. Dan nanti kami mau merayakannya dengan menikmati makan bersama di ruang aula gerejamu. Biarlah kebersamaan kami merayakan ulang tahun ini sungguh mendatangkan semangat dan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat ulang tahun bagi sahabat-sahabat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita berulang tahun. Ya, silahkan duduk kembali dan saya serahkan pada Mbak Dina. Ya, nanti dikasih ucapan selamat. Ya, oke, puji Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih Pak Steve. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun bagi Opa Oma yang merayakan di bulan Maret ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, saya. Iya, oh iya. Saatnya kita akan. Nah, tadi kita sudah disegarkan rohani kita. Sekarang kita akan disegarkan jasmani kita. Ya, ya. Ibu Bapak, ada sahabat kita namanya Ibu Venala Dewi Mohyanpo. Boleh maju ke depan sebentar Bu Venala? Ayo. Ya, Ibu Bapak, apa yang menarik dari Ibu Venala? Bu Venala, kalau mau persekutuan Philadelphia, itu pasti pilihkan apa senam olahraga yang terbaik. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu buat Bu Venala, bisa di sini ya Bu ya. Oke, baik ya. Bu Venala Dewi atau Bu Yanpo ya memikirkan gini Bapak Ibu ceritanya. Saya sering pergi kemana-mana, kok ketemunya dengan lansia yang ngalami masa-masa tua itu pikun. Pikunnya pol, ya. Sudah enggak kenal anak, enggak kenal ini pagi atau siang atau sore atau malam, enggak kenal waktu, enggak tahu ini tempat ada di mana. Ya. Penyakit ini bisa melanda orang tua siapapun. Kita enggak kepengen terjadi. Bu Yanpo menemukan
Pak Pendeta, aku dapetin ceramahnya dokter, bagus banget Ti, tentang apa itu menjadi pikun. Dan nanti yang kedua, kita akan diajari biar kita tidak pikun. Tadi Pak Bambang udah ngajari kita ya, lihat gambar, dikasih tebakan tapi meleset kabeh. Nah, nanti kita mau melatih diri biar tidak pikun. Tapi kita dengerin ceramahnya dulu, tapi sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Ibu Venala. Banyak terima kasih ya Bu Venala. Yuk kita dengar seperti apa Halo, dokter. saya Dr. B. Neni Mulyanti, spesialis penyakit dalam. Apa itu demensia? Demensia adalah istilah awam untuk pikun. Demensia merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sering terjadi pada lansia, karena memang lansia itu lebih rentan untuk mengalaminya. Namun demensia bukanlah merupakan proses penuaan yang normal, karena banyak juga lansia yang tidak mengalami demensia. Dan demensia juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Demensia merupakan istilah untuk menggambarkan sekelompok gejala yang terdiri dari penurunan daya ingat dan kemampuan komunikasi, gangguan dalam berargumen atau menilai permasalahan, disorientasi dan perubahan tingkah laku, gangguan dalam persepsi visual, dan mengalami kesulitan untuk fokus serta memberikan perhatian. Rangkaian mudah lupa yang wajar terjadi sampai timbulnya demensia diawali dengan benign forgetfulness, kemudian berkembang menjadi gangguan fungsi kognitif ringan atau sering disebut mild cognitive impairment, dan berakhir dengan demensia atau pikun. Demensia disebabkan oleh adanya kerusakan sel-sel otak di regio tertentu yang membuat kemampuan komunikasi antar sel-sel tersebut terganggu. Otak terdiri dari bagian-bagian atau regio yang memiliki fungsi khusus. Jadi, efek demensia terjadi tergantung pada lokasi sel-sel otak yang rusak tersebut. Ada beberapa penyebab demensia. Yang pertama adalah yang paling sering terjadi, yaitu demensia Alzheimer. Yang kedua, demensia vaskuler, diikuti demensia karena kekurangan vitamin B12 dan B6, atau karena kelenjar tiroid yang bekerja tidak sempurna. Juga bisa disebabkan cedera pada kepala, infeksi otak atau ensefalitis, dan penyakit degeneratif otak lainnya. Gejala demensia tahap awal, pertama adalah kesulitan berbahasa atau mencari kata-kata yang tepat, lupa yang baru terjadi hari atau tanggal, kemudian sering tersesat di tempat yang dikenal baik, kesulitan mengambil keputusan, kurang inisiatif dan motivasi, tampak sedih atau murung, dan mudah marah, serta hilang minat terhadap hobi dan aktivitas. Gejala demensia tahap menengah. Yang pertama, sangat pelupa meskipun baru terjadi, dan sering lupa nama orang. Kemudian tidak bisa hidup mandiri, diikuti sulit berbicara, perilaku yang tidak wajar, sering keluyuran atau tersesat, dan sering muncul halusinasi. Sedangkan gejala demensia tahap lanjut diantaranya adalah mulai sukar makan dan minum, sulit untuk berjalan, tidak mengenali keluarga dekat, kawan, dan objek-objek di sekitar rumah, tidak paham kejadian di sekelilingnya, sering tersesat meskipun di dalam rumah, perilaku yang sering tidak sopan atau tidak wajar, serta aktivitasnya terbatas. Penanganan demensia kita kenal tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, tujuannya adalah mengurangi gejala dan mencegah penurunan fungsi kognitif atau intelektualnya. Sedangkan penanganan jangka panjang memperlambat proses ke arah demensia. Latihan meningkatkan kemampuan memori ada beberapa macam. Untuk melatih daya ingat dalam jangka pendek, bisa dilatih dari minatnya, upaya atau konsentrasinya, atensi atau perhatiannya. Kemudian untuk latihan daya ingat dalam jangka panjang, kita perlu melakukan latihan yang lebih sering dan berulang-ulang, fokus untuk melatih perhatian dan asosiasi terhadap lingkungan. Penanganan demensia itu tergantung pada tingkat demensianya, apakah stadium awal, menengah, atau lanjut.
dan perlu dilakukan pengenalan dan deteksi dini dari kemunduran kognitifnya. Penanganan tidak saja ditujukan pada penderita, namun juga pada pengasuh dan keluarganya. Penanganan terdiri dari farmakologis yang dikombinasikan dengan non-farmakologis. Ada beberapa tips untuk mencegah pikun. Di antaranya yang pertama adalah kurangi atau cegah cedera kepala. Oleh karena itu, misalnya kita harus selalu memakai helm pada saat menggunakan kendaraan bermotor, atau hati-hati jangan berlari pada saat naik dan turun tangga. Untuk pencegahan pikun berikutnya, misalnya dengan selalu melatih membaca dan menulis. Kegiatan ini dapat melatih dan menstimulasi sel-sel saraf otak. Bisa juga kita cegah pikun atau demensia itu dengan cara bermain catur atau permainan-permainan sejenisnya. Seperti teka-teki silang, bermain matematika, atau melihat permainan dengan optic illusion. Pencegahan selanjutnya adalah gaya hidup sehat. Di antaranya berolahraga teratur, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, ya. Makanan yang sangat baik untuk kesehatan otak di antaranya adalah coklat, buah alpukat, blueberry, ikan salmon, dan telur. Gaya hidup sehat juga mencakup kegiatan-kegiatan rekreasi seperti hobi dalam berkebun, memasak, kemudian menggambar, menari, fotografi, mengutak-ngatik misalnya suka otomotif ya, sepeda motor atau komputer dan lain sebagainya. Dan tips mencegah demensia yang paling penting adalah dengan melakukan senam otak yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pikun, meningkatkan daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi, sekaligus untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak seiring bertambahnya usia. Berikut ini akan ditampilkan latihan senam otak yang dapat diikuti dan dilakukan setiap hari untuk mencegah demensia. Ayo ikut semua yuk. Lihat di pojok kanan. Pojok kanan, lihat lagi. Pojok kanan diperhatikan. Pojok kanan siap-siap. Pojok kanan siap-siap.
siap lagi, pojok kanan bawah. Mantap, ya. Tapi masih ada lagi Ibu Bapak, senam otaknya kita ulang, pakai metode yang berbeda. Sekali lagi ya, yuk kita lihat. Gerakan senam otak. Lebih cepat. Jangan menyerah, ayo semangat.
Mantap, mantap ya. Kalau kita latihan gini nggak bakal pikun ya. Harusnya tangan yang satu cuma naik turun gini, yang satu muter, tapi muter kabeh. Ya, yuk mari Mbak Dina saya serahkan selanjutnya. Oke. Ya, puji Tuhan. Saya juga banyak salah tadi. Menuju lansia, jangan, belum. Ya, puji Tuhan, sudah segar? Ya, semoga bisa dipraktekkan setiap hari, biar tidak pikun, Opa Oma. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, mari kita akan bersukacita bersama. Saya undang Opa Oma untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi apinya berkobar dalam hatiku. Terima kasih Pak Bambang. Ya, jangan hanya senam ini, misalnya hari ini senam otak, besok senam yang kemarin, yang 30 menit ya. Iya, luar biasa. Sudah banyak kesaksian, itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, puji Tuhan. Saya kemarin dengar kesaksian itu. Ya, apinya berkobar dalam hatiku. Lebih bersemangat ya Pak Oma ya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergempar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku, ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergempar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Ya, puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa penutup. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat pimpinanmu, buat penyertaanmu dalam persekutuan Philadelphia pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik berkat melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui senam, melalui apapun Tuhan saat ini kami bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam persekutuan Philadelphia ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan tuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terima kasih, pertemukan kami kembali Rabu ketiga bulan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu bersama di tempat ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saat yang ditunggu-tunggu. Ya. Apakah ada pengumuman? Ya. Bapak Ibu ada pengumuman. Kita hari ini bersyukur banget hadir sahabat-sahabat kita yang baru pertama kali ikut persekutuan Philadelphia. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu pasti sangat kepingin mengenalnya ya? Oke, saya undang yang terkasih, ada Ibu Chung Maili dan Bapak Ten Kausen, betul ya? Oh hari ini ulang tahun, wah oke baik ya. Saya undang untuk berkenan maju ke depan yuk ya. Untuk Bapak Kausen juga Ibu Maili, mari boleh berkenalan sejenak. Baik, ya, boleh di sini. Ya. Sangat senang bertemu sahabat kita yang baru ya. Pak Kausen dan Bu Meli tinggalnya di mana ya? Di Kebon Dalem Gang 2. Oke, ya. Pak Kausen asli Purwokerto? Ibu Meli juga asli Purwokerto. Wah, kita senang sekali bersahabat dengan dua sahabat kita. Pak Kausen dan Bu Meli, ayo tiap Rabu ketiga gabung dalam persekutuan Philadelphia ya. Baik. Kemudian hari ini kata Bu Mehwa yang ulang tahun yang siapa? Oh tanggal 12 ya. Tanggal 12 kemarin Pak Kausen ulang tahun ya. Pak Kausen selamat ulang tahun, sehat, umur panjang, diberkati Tuhan selalu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat dua sahabat kita ya. Selamat bergabung di GKI Marta Diraja. Silahkan kembali duduk. Baik. Dan Mbak Dina bersama dengan Cik Lianwa akan memandu acara yang kita tunggu-tunggu yaitu arisan. Mari Mbak Dina. Terima kasih Pak Steve. Ya, siapa yang deg-degan? Iya saya juga deg-degan. Karena saya punya jantung juga. Iya. Tinggal berapa Oma? Oh tinggal 6, oh tinggal 8. Berarti ini diambil 2, berarti tinggal 8 putaran? 8 dating kan? Oh tinggal 4 putaran sama ini. Nah, berarti tinggal 3 bulan lagi. Juni selesai, ya. Siapa yang dapat? Oh jangan, oh ya. Terakhir itu. Om Mawa katanya nanti aja terakhir, jadi tidak jadinya dapat banyak. Ibu Ani ya Muaji, ya puji Tuhan. Yang kedua, bener. Ada Ibu Tanti Minawati. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini, bulan ini yang dapat arisan adalah Ibu Ani dan Ibu Tanti Minawati. Selamat. Nanti berurusan dengan Oma Wawa ya. Terima kasih. Ada pengumuman lain? Ya, saya serahkan kepada Ibu Gito. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang bisa saya menyampaikan sesuatu. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Laksoyono, kepada Pak Steve, dan kepada Mbak Dina. Di atas ada Pak Firman dan bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang terlibat dalam pelaksanaan persekutuan ini. Saya menginformasikan sedikit, Bu Asmo Biaringsih itu di listnya itu ulang tahun pada bulan Januari dan Maret. Itu. Jadi aslinya itu Januari dan beliaunya sekarang sedang kurang sehat,
batuk. Jadi kami juga belum bisa nengok karena kalau ketemu pinginnya ngobrol ya. Jadi mohon didoakan saja, kita bersama-sama berdoa. Kemudian yang kedua, mengikuti peraturan majelis, komisi sekarang tidak pegang uang. Jadi saya pernah melaporkan pada bulan Januari kemarin, saya lupa persis jumlahnya, tapi pada tanggal 7 Maret kemarin, kami sudah menyerahkan uang kepada majelis dengan jumlah 6.762. Jadi hanya itu saja yang bisa sampaikan. Kalau kemudian ada persembahan syukur dari Bapak Ibu, mohon langsung diserahkan kepada majelis. Amplopnya itu kan bisa ditulis di sana. Saya kira cuma itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gito. Terima kasih juga Opa Oma yang sudah mengikuti persekutuan Philadelphia pada siang hari ini ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Bambang dan Pak Steve yang sudah melayani pada saat ini. Ya. Nanti akan ada snack atau ada soto, iya. Mari setelah ini kita akan makan bersama di ruang kantin ya, di ruang kantin ya. Puji Tuhan, sampai jumpa hari Rabu ketiga bulan April. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati.